Pas banget, pada hari kemerdekaan Indonesia, para Kamen Rider di series Kamen Rider Gabu juga sedang menggulingkan Presiden Boka Jardak dan membebaskan bumi dari rencana penjajahan Pak Boka. Jadi, mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 48. Jadi, setelah niat meletus di episode sebelumnya, Soma dan Bang Yanto langsung berhadapan dengan Pak Boka yang terbukti jauh lebih kuat, bahkan lebih licik dari niat. Tapi pada pertarungan di awal episode ini, Soma dan Bang Yanto bisa selamat berkat kecerdikan mereka yang memanfaatkan kekuatan dari form mereka. Soma harus mengorbankan para Whip Soldier untuk menahan serangan Pak Boka. Ditambah dengan kekuatan es dari Bang Yanto, itu pun masih berdampak fatal bagi Soma dan Bang Yanto hingga mereka kembali ke wujud manusia mereka. Harusnya di sini Boka dengan mudah bisa langsung menghabisi Soma dan Bang Yanto, tapi karena kesombongan Pak Boka yang mungkin menganggap Soma dan kawan-kawannya bukan ancaman yang berarti, hingga setelah semua Hitoperes terkumpul, Pak Boka dan Lisa langsung meninggalkan Soma dan Bang Yanto. Kesombongan Pak Boka inilah yang nanti menjadi sumber kekalahannya, karena dia terlalu menganggap remeh lawan-lawannya. Dan di episode ini juga kita diperlihatkan kelanjutan dari pertarungan Lakia melawan Jepri Boti Stick, di mana Lakia dengan form terkuatnya nampak kewalahan melawan si Jepri. Tapi kalau kalian perhatikan pertarungan di sini, Lakia sama sekali tidak berusaha melawan si Jepri, tapi dia lebih berfokus untuk melindungi Hitopres, Sachika, dan Paman Masaru. Karena kalau sudah menjadi Hitopres seperti itu, pastinya Sachika dan Paman Masaru sangat rentan kalau sampai terkena serangan. Retak sedikit saja bisa berakibat fatal bagi Sachika dan Paman Masaru. Bahkan mungkin kalau Hitopres seperti itu terkena serangan sedikit saja bisa langsung membahayakan nyawa Sachika dan Paman Masaru. Jadi Lakia di sini cuma berusaha menjauhkan si Boti agar tidak melukai Sachika. Itulah kenapa Lakia cuma mendorong si Boti saja. Kemudian dia kabur setelah berhasil mengambil Sachika dan Paman Masaru. Kalau kalian ada yang merasa niat di sini dinep, berarti pemikiran kalian sama dengan si Jepri. Karena si Jepri melihat Lakia kabur, dia merasa kalau kekuatannya sudah meningkat hingga dia bisa membuat Lakia kabur, padahal Lakia memang gak mau melawan si Jepri. Nah, setelah pertarungan ini selesai, kita balik lagi ke Happy Pair. Di sini kematian Niep sempat membuat Bang Yanto kaget, gak nyangka kalau Niep beneran mau melawan Pak Boka. Di sini juga sudah dikonfirmasi kalau semua orang yang sudah dijadikan Hitopres sudah dibawa kabur ke dunia Granut. Dan kalian bisa lihat di episode sebelumnya itu jumlah korbannya banyak banget, bahkan kota jadi terasa sepi seketika. Jadi, misi para Kamen Rider saat ini adalah mengambil semua manusia yang sudah diculik sambil tetap melindungi manusia yang masih tersisa sebelum Lisel datang lagi untuk memanen manusia. Di sini ada momen lucu saat Lakia menyadari kalau Bang Yanto tidak terpengaruh oleh hipnotis, yang dengan pedenya Bang Yanto menyebutkan semua itu terjadi karena semangatnya. Tapi kemungkinan kenapa Bang Yanto tidak terpengaruh oleh hipnotis seperti yang Soma bilang karena ada organ Granut di dalam tubuh Bang Yanto. Dimana mungkin detail kecil seperti ini bisa menjadi petunjuk untuk membebaskan orang-orang dari pengaruh hipnotis, seperti penawar racunnya Lakia yang sudah dari dulu dia minta ke kakek Bente. Bahkan kita sampai mempertanyakan untuk apa lagi penawar racunnya Lakia ini. Ternyata penawar racun ini menjadi item penting pada episode terakhir. Bu Junko memang jago dalam memperhatikan detail-detail kecil yang kemungkinan menjadi sesuatu yang besar di beberapa episode kedepannya, di mana semuanya berkesinambungan menjadi sesuatu yang besar seperti penawar racunnya Lakia ini. Begitu juga dengan cara Pak Boka mengendalikan manusia, semuanya dari komponen penelitian Pak Suga dan Niep yang digabungkan seperti Bitter Gabu untuk membuat Gochizo, Big Magnum, racun Lakia, kekuatan hipnotis, digabungkan hingga menjadi rencana pengembalaan manusia, di mana sepertinya efek dari racun Lakia dan hipnotis ini sepertinya permanen membuat korbannya bahagia dan bisa dikendalikan kapan saja oleh pemilik Big Magnum. Karena efeknya permanen, hingga saat membebaskan Sachika dan Paman Masaru, Lakia harus menggunakan penawar racunnya agar mereka terbebas dari efek racunnya Lakia. Tapi kita belum tahu apakah Sachika dan Paman Masaru masih bisa dikendalikan dengan hipnotis. Dan yang lucunya di sini, saat Sachika terbebas, Lakia tidak bisa membedakan mana saat Sachika terkena pengaruh racunnya Lakia atau saat Sachika tidak terkena pengaruh, karena setiap saat Sachika memang selalu ceria. Detail menarik juga saat Soma dan Bang Yanto di taman menangkap Gochizo penghipnotis. Kalau kalian perhatikan latar belakangnya, kotanya beneran terasa sepi banget. Dimana biasanya di setiap episode Kamen Rider Gabu, pada latar belakang kotanya pasti selalu ada orang yang lalu lalang sebagai latar belakang.
Tapi kali ini beneran terasa sepi banget. Disinilah Soma kepikiran untuk menemui kakaknya yaitu Lango, masih di lokasi yang sama tempat Sachika bertemu dengan Lango sebelumnya. Seolah Lango memang sengaja tetap ada di sana agar gampang ditemukan oleh Soma. Bahkan dia sudah tahu tujuan Soma untuk mengajaknya bekerja sama mengalahkan Pak Boka. Di sini Soma juga sadar kalau kakaknya juga butuh bantuan untuk mengalahkan Pak Boka. Jadi posisi mereka saat ini sama-sama saling membutuhkan. Bukan Soma yang meminta bantuan kakaknya, tapi Lango juga memang butuh bantuan hingga Soma bisa mengajukan persyaratan dalam kerjasama ini, yaitu Soma harus berhenti dalam bisnis Dark Snake. Di sini Lango bilang oke kepada persyaratannya Soma, tapi dia mempertegas juga tujuannya adalah merebut perusahaan Stomak dan membangun kembali keluarga Stomak. Sisanya dia tidak peduli, mungkin termasuk syarat dari Soma juga dia sebenarnya tidak peduli. Dan di sini yang menginisiasi rencana dalam mengalahkan Pak Boka adalah si Rangon juga. Dari awal memancing Boka, dan di sini Soma cuma diminta untuk mengikuti rencananya Lango saja. Mendengar rencana ini, Bang Yanto yang biasanya paling keras juga nggak bisa berkata apa-apa mengingat kekuatan Boka yang mustahil mereka lawan cuma bertiga saja. Nah, di sisi lain di Istana Jardak kita diperlihatkan banyak banget Hitopres, bahkan beberapa sudah ada yang diolah menjadi Dark Snake yang akan Boka gunakan untuk mengendalikan warga. Dan yang menarik di sini, Boka ingin menyingkirkan si Jepri karena dirasa sudah tidak dibutuhkan lagi karena kini perusahaan Stomak, pabrik, bahkan portal ke dunia manusia sudah dimiliki sepenuhnya oleh Pak Boka Jardak. Tapi di sini Lisel menolak untuk menyingkirkan si Jepri dan terlihat sekilas Lisel memikirkan si Jepri juga, entah mau dibawa kemana dua bocah ini. Apakah nanti ada romance antara keduanya atau nanti tobat? Semoga saja ketiga villain yang tersisa, Jepri, Lango, dan Lisel dilawan satu versus satu oleh ketiga Kamen Rider kita. Nah, saat Lisel kembali ke bumi, disinilah rencana Lango pun dimulai dengan langsung mendatangi Lisel dan menculiknya untuk memancing Boka Jardak keluar. Dan benar saja, Boka langsung mendatangi dan menemui Rango seorang diri. Disinilah awal kesalahan Pak Boka sebagai presiden karena menganggap remeh lawannya. Dia berani mendatangi lawannya seorang diri saja. Padahal sebagai seorang presiden bisa saja dia membawa butler atau bahkan polisi dan pihak keamanan dari dunia Granut, mengingat yang diculik adalah putrinya presiden. Dan di sini juga ada satu kejanggalan minor menurutku melihat Lisel terikat oleh tali. Harusnya Lisel bisa dengan mudah membebaskan diri dari tali tersebut mengingat dia full Granut yang lebih kuat dari manusia biasa, bahkan dari Soma. Tapi di sini Lisel bisa diikat dan ditahan oleh tali biasa saja. Tapi di sini minor sih, karena setelah Lisel dibawa kabur oleh si Jepri, fokus episode ini adalah pertarungan mengalahkan Pak Boka yang kini sudah menunjukkan bentuk full Granut. Tapi yang menarik kalau kalian perhatikan bentuk full Granut Rango, bekas luka di matanya masih ada, bahkan matanya berwarna hitam yang menandakan matanya buta sebelah. Tapi ketika Rango menggunakan wujud manusianya, kedua matanya masih terlihat normal karena wujud manusianya itu cuma penyamaran saja. Jadi apapun yang terjadi pada wajahnya Rango tidak akan berpengaruh pada skin penyamarannya. Pada pertarungan ini, sesuai dengan rencana Rango, Soma dan kawan-kawan juga muncul di sana. Tapi meski dilawan 4 orang sekaligus, kekuatan Boka masih jauh di atas mereka. Dengan gampang Pak Boka bisa menghajar keempat lawannya hingga Soma dan kawan-kawannya kembali ke wujud manusianya. Bahkan Boka dengan entengnya bisa menginjak Soma. Tapi kalian sadar nggak, beberapa momen setelah Soma kembali ke wujud manusianya, Lango sama sekali tidak ditunjukkan, seolah dia menghilang sejenak dari lokasi pertarungan. Dan itu lumayan lama Lango nggak disorot. Saat Soma diinjak inilah dengan semangat tidak menyerahnya, Soma memakan gami yang terjatuh dari kantongnya. Saat itulah tercipta Gochizo baru, Amazing Gami Gochizo, yang terpengaruh dari semangat dan amarahnya Soma yang akhirnya Soma gunakan untuk mengakses form baru, Kamen Rider Gabu Amazing Gami Form. Form berwarna merah yang sesuai dengan namanya Akagabu. Bisa dibilang form ini adalah form balance di antara Master dan Over Mode. Amazing Gami ini lebih lambat dari Master Mode, tapi kekuatannya setara dengan Over Mode. Kekuatan tendangannya bahkan melebihi Over Mode, tapi meski kekuatan pukulannya masih kalah dari Over Mode. Saat Soma berubah ke form ini, sequence perubahannya nggak banyak animasi, tapi diiringi dengan ledakan yang dahsyat untuk menunjukkan semangat pantang menyerahnya Soma.
Dan saat dia berubah, mata Soma menyala, ditambah dengan mulutnya yang penuh darah, wajah Soma jadi terasa sangat sangar. Meski dengan kekuatan Amazingami ini, kelihatan Soma masih belum bisa mengungguli Pak Boka, cuma bisa mengimbanginya saja. Tapi dengan kekuatan panasnya, Soma bisa menahan kekuatan telekinesis dari Pak Boka, dan beberapa kali dia bisa mendaratkan serangan panas pada Pak Boka hingga membuka celah untuk Rango menusuk Pak Boka dari belakang. Jadi sebenarnya Pak Boka masih bisa terluka dengan pedangnya Rango, cuma nggak ada celah untuk menyerangnya saja karena saking kuatnya Pak Boka. Tapi dengan munculnya form Amazingami yang bisa sedikit mengimbangi Pak Boka, jadi ada celah kesempatan Rango untuk menusuk Pak Boka. Kemudian setelah Rango bisa menusuk Pak Boka, kemudian dia menahan Pak Boka, dilanjutkan dengan tendangan Rider Kick dari ketiga rider kita yang langsung menghabisi Pak Boka. Dan kalau kalian perhatikan, beberapa detik sebelum Pak Boka meletus, Rango sempat mencabut pedangnya dan menghindar, mengingat Rango ini cukup cepat. Nah, dengan kalahnya Pak Boka, ternyata kini Rango mengambil alih semua rencana Pak Boka. Dengan Back Magnum di tangannya, Rango mulai memerintah para manusia. Jadi Rango ini tipe villain yang cukup licik juga karena dia mau menunggu dan mengamati dulu, kemudian saat ada kesempatan dia mengambil alih rencana lawannya saat rencana itu sudah benar-benar matang. Begitu juga pada pertarungan tadi, terlihat beberapa saat Rango menghilang. Mungkin saat itu dia menunggu kesempatan untuk menusuk Pak Boka. Dan saat ada celah baru dia langsung bergerak, mengingat Rango ini memiliki kecepatan setara dengan Master Mode dan kekuatan mungkin setara dengan Over Mode. Jadi sekarang fix Rango adalah final boss di series Kamen Rider Gabu ini, dengan misi terakhir Soma dan kawan-kawan adalah menyelamatkan para manusia yang menjadi human press di pabrik Stoma. Kemudian untuk debut form Amazingami ini, menurutku yang tidak berharap ada form baru dan juga nggak suka dengan konsep extra final form di akhir series, debut Amazingami ini menurutku cukup lumayan. Tapi aku lebih suka debut Kicking Form dan juga Gochipod, karena kedua form tersebut ada proses bagaimana form itu bisa tercipta. Kalau Amazingami ini berasa kayak plot armor yang diadakan untuk jualan Bandai. Tapi mau gimana lagi, karena lawannya memang terlalu kuat. Form ini muncul untuk membuat celah mengalahkan Pak Boka, dan yang aku suka dengan adanya form ini, nggak langsung Soma jadi overpower bisa dengan mudah mengalahkan Pak Boka seorang diri. Pak Boka tetap kalah karena strateginya Rango, dan kemunculan Gochizo-nya juga sejalan dengan teori Gochizo yang tercipta berdasarkan emosinya Soma. Dan inilah bentuk Gochizo saat Soma emosi. Kalau kalian, bagaimana menurut pendapat kalian debut dari form Amazingami ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di berita dan pembahasan tokusatsu lainnya dari Trosatsu.